apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita hari ini udah bisa kembali untuk beribadah bersama-sama. Walaupun masih online, kita mau tetap semangat ya buat dengerin firman Tuhan, puji nama Tuhan. Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik semua buat lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan, sehingga kami pagi hari ini sudah bisa diizinkan kembali untuk berkumpul bersama. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin juga Om dan Tante yang akan membawakan firman. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus dengan darah Yesus, haleluya, amin. Sekarang kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang kita mau sama-sama mendaki gunung yang tinggi. Kita yakin kalau Tuhan Yesus selalu bersama kita ya, amin. Kita mau katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, ku sedang dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Amin ya, kita yakin kalau Tuhan Yesus selalu berserta sama kita dimanapun dan kapanpun. Sekarang kita udah mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau sama-sama siapin hati kita, telinga kita mau datang kepadanya. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau tadi kami sudah bisa memuji nama-Mu. Sekarang biarkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang pimpin kami semua supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita kembali akan diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita sudah memuji baikkan nama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sangat baik. Kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sangat baik. Ya, Tuhan Yesus bersyukur, Tuhan Yesus sangat senang, Tuhan Yesus bahagia kalau anak-anak masih mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun online ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus senang anak-anak masih mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun online, tidak ketemu dengan guru-guru sekolah minggu dan tidak hadir di gereja? Karena apa yang dilakukan oleh anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online ini terjadi di Alkitab ya. Ini terjadi di Alkitab, yaitu di Yosua pasal 24. Ya, terjadi di Yosua pasal 24 mulai dari ayat 14 ya. Nah, yuk udah dibuka Alkitabnya ya, dibuka Alkitabnya. Yosua pasal 24. Judul firman Tuhan saat ini adalah rumah Kristenku ya, rumah Kristenku. Jadi hati kita adalah bait Allah. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu ya. Anak-anak walaupun masih kecil ya,
sudah sudah dipilih Tuhan menjadi tempat kediaman Tuhan, ya. Roh Kudus sudah ada di dalam hati anak-anak. Buktinya apa? Tuhan Allah lewat pribadi Roh Kudus menjagai, melindungi dan memberkati anak-anak, ya. Nah, setelah Roh Kudus tinggal dalam diri anak-anak, Tuhan mau, ya, seperti firman Tuhan yang akan kita terima, Tuhan mau pribadi anak-anak itu menggambarkan perilaku Tuhan Yesus, menggambarkan kepribadian Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi di ayat David baca ya, Yosua pasal 24, udah dibuka, udah ketemu. Yosua 24 ya, mulai dari ayat 14. Nih, ini pernyataan Yosua, Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jadi kalau kita sekolah minggu, kita harus semangat, kita harus ikhlas, jangan karena terpaksa, jangan karena takut dimarahin oleh mama, ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi kita itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh mentuhankan yang lain, tetapi harus mentuhankan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak sudah membuktikan, sudah mentuhankan Tuhan Yesus. Buktinya di saat ibadah online ini atau di saat jam ibadah, anak-anak melihat YouTube ya, YouTube sekolah minggu. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi kalau menurut anak-anak, jadi orang Kristen nggak untung, beribadah sekolah minggu nggak untung, merugikan, ya. Di sini disuruh pilih, ya. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di Indonesia ini diakui 5 agama. Pertama Islam, kedua Kristen Katolik, Kristen Protestan, terus agama Buddha, Hindu, yang satunya lagi agama Konghucu ya. 6 kalau nggak salah berarti ya. Lebih dari 5. Nah, di antara 5 agama-agama yang ada di Indonesia ini yang diakui oleh pemerintah, anak-anak ternyata puji Tuhan ya, memilih agama Kristen. Kenapa anak-anak memilih agama Kristen? Mungkin karena orang tua, ya. Mungkin karena orang tua yang pergi ke gereja, yang suka baca Alkitab, yang suka berdoa, yang suka menyanyikan lagu rohani. Akhirnya anak-anak ikut terbawa baca Alkitab, berdoa, nyanyi lagu rohani, ya, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan hari ini, anak-anak diminta untuk mengerti, jangan karena orang tua. Anak-anak diminta mengerti, kenapa anak-anak harus menjadi orang Kristen, ya. Nah, di ayat 16 di sini dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi Tuhan juga berharap anak-anak berkata, Tuhan Yesus, saya tidak akan menyembah Allah lain. Tuhan Yesus, saya akan menjadikan Engkau sebagai Tuhan Yesus. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Nah, kenapa anak-anak tetap harus menjadi orang Kristen? Di lagu yang David barusan nyanyikan, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi anak-anak. Terlebih dahulu Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tahu kalau anak-anak tidak percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak akan menjadi milik kepunyaan iblis, ya. Kalau anak-anak tidak percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak akan
menjadi milik kepunyaan iblis. Kalau anak-anak sudah menjadi milik kepunyaan iblis, apa yang terjadi? Kalau suatu saat nanti anak-anak meninggal, anak-anak ditolak oleh Tuhan Yesus, tapi akan diakui oleh iblis. Kamu teman saya. Dulu waktu kamu di dunia, kamu mengikuti apa yang saya ajak, apa yang saya minta. Nah, tapi kalau anak-anak rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menyanyikan puji-pujian, kata Tuhan Yesus, enggak, dia bukan teman kamu, dia teman saya. Buktinya mana? Buktinya apa? Anak-anak sekarang lagi ikutan ibadah sekolah minggu walaupun lewat YouTube ya. Anak-anak sering kalau pergi sekolah, Tuhan Yesus tolong, saya mau pergi sekolah, berkati perjalanan saya. Kalau anak-anak mau belajar, Tuhan Yesus tolong, berikan hikmat akal budi. Anak-anak suka berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu bukti anak-anak mentuhankan Tuhan Yesus. Jadi pada saat iblis ngomong, kamu teman saya, kata Tuhan Yesus, bukan, dia bukan teman kamu, dia teman saya. Akhirnya apa? Anak-anak akan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Ada di surga. Jadi anak-anak akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau iblis tinggalnya di mana? Di neraka. Amit-amit ya. Neraka itu tempat penyiksaan, ya. Jadi suasananya itu mengerikan, ya. Nah, jadi di sini dikatakan, lalu mereka menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi anak-anak tetap beragama Kristen. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Nah, jadi saat itu Yosua ngomong kepada bangsa Israel, kamu mau menyembah Tuhan Yesus atau menyembah Allah lain? Ya, Allah orang Amori. Kalau kata Yosua, saya dan keluarga saya akan menyembah Tuhan. Terus kata orang Israel, sama, saya juga akan menyembah Tuhan. Saya akan menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Karena, nah ini alasan bangsa Israel ya, karena Allah nenek moyang kita sudah menolong bangsa Israel yang asalnya waktu itu dijajah oleh orang Mesir, disuruh bikin batu bata, ya. Nah, Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir lewat Musa, ya. Tuhan membelah laut Teberau, ya. Akhirnya orang Israel keluar dari Mesir, ya, lautnya bisa dilewati. Tuhan memelihara perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mengirim burung puyuh, ya, untuk dimakan oleh bangsa Israel. Terus Tuhan mengirimkan roti dari surga, mana, ya. Jadi embun itu berubah menjadi roti, ya, bukan embun berubah seperti embun, ya. Datang di subuh-subuh, di pagi hari, kena matahari dia mencair, dia meleleh, ya, seperti embun, ya, yang menjadi roti. Terus Tuhan merubah air pahit di Mara, dilemparkan kayu, akhirnya air itu menjadi air yang nikmat, air yang segar. Tuhan membuat mujizat. Dari batu bisa keluar air. Dari pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel saat itu menyimpulkan bahwa Allah Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Sehingga bangsa Israel mau mentuhankan Tuhan Yesus, mau menyembah Allah pencipta langit dan bumi karena Tuhan Yesus sudah baik. Karena Allah sudah baik memelihara bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari Mesir, terus memelihara di perjalanan, ya. Itu alasan bangsa Israel menyembah Tuhan Yesus. Nah, sekarang alasan anak-anak kenapa tetap menjadi Kristen? Kenapa tetap membaca Alkitab? Kenapa berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa anak-anak tetap meninggikan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari bumi,
lebih tinggi dari langit. Oh, 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 kasih Yesus, ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Kenapa anak-anak tetap menyanyikan itu? Karena memang Tuhan Yesus baik, ya. Karena Tuhan Yesus terlebih dulu mengasihi anak-anak, ya. Jadi firman Tuhan pada saat ini, ya, yang David sampaikan, yang anak-anak dengar, anak-anak diminta memutuskan apakah anak-anak semangat nggak jadi orang Kristen? Anak-anak ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Rela hati nggak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun lewat YouTube ataupun lewat Zoom, ya? Nah, anak-anak ikhlas nggak? Anak-anak rela hati nggak untuk mengikutinya? Kalau anak-anak ikhlas, rela hati, alasannya karena apa? Alasannya kenapa anak-anak rela hati ikhlas untuk mengikuti ibadah sekolah minggu atau mentuhankan Tuhan Yesus? Jawabannya karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi anak-anak. Pada saat anak-anak dikandung oleh mama, oleh ibu anak-anak. Coba kalau Tuhan Yesus enggak jagain anak-anak di dalam perut. Apa yang terjadi? Mungkin anak-anak tidak akan terlahir ke dalam dunia ini. Setelah anak-anak diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam kandungan, mama atau ibu anak-anak melahirkan. Mama anak-anak berjuang, "Pi sakit," kepada papa, ya, bilang kepada papi, "Pa sakit, oh kamu mau melahirkan," dibawa ke rumah sakit. Udah gitu mama anak-anak diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melahirkan anak-anak, ya. Nah, jadi itu bukti kasih sayang Tuhan kepada anak-anak sejak dari kandungan ibu, ya, sejak dari kandungan mama. Setelah dilahirkan dengan selamat, Tuhan memberkati orang tua anak-anak, ya. Papa, mama masih bisa bekerja mencari nafkah. Sehingga anak-anak diberi makanan yang terbaik, diberi susu yang terbaik, diberikan vitamin yang terbaik. Yang berikutnya kasih sayang Tuhan kepada anak-anak lewat orang tua apa? Anak-anak dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak diajak untuk pergi ke gereja. Anak-anak diajak untuk mengenal kebenaran. Itu bukti Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak lewat orang tua. Nah, setelah anak-anak cukup umur untuk bersekolah, anak-anak diberkati oleh Tuhan, diizinkan sekolah. Ya, walaupun sekarang kita sekolahnya online, ya, tapi anak-anak tetap bisa memperoleh pelajaran, pendidikan, ya. Jadi Tuhan Yesus baik nggak? Sangat-sangat baik, David, ya. Tuhan Yesus luar biasa nggak? Luar biasa. Papa mama saya ditolong oleh Tuhan Yesus untuk mencari nafkah sehingga saya bisa makan. Coba kalau anak-anak kerja, bisa nggak? Nggak bisa, karena belum saatnya, belum waktunya anak-anak bekerja cari makan sendiri, ya. Nah, jadi pagi ini Tuhan Yesus ngingetin, yuk tetap menyembah Tuhan Yesus, ya. Tetap menyembah Tuhan Yesus, tetap semangat jadi orang Kristen. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah sayang, terlebih dahulu sudah perhatian kepada anak-anak, ya. Jadi tetap semangat, ya. Ibadah sekolah minggu, tetap semangat jadi anak Tuhan Yesus. Bukti bahwa anak-anak adalah bait Allah, bukti anak-anak adalah tubuh Kristus, ya. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu. Jadi jangan sampai kita membuat sedih hati orang tua, ya. Yang kedua, doakan mama papa supaya tetap sehat, diberikan nikmat akal budi untuk mengurus anak-anak. Terus doakan mama papa supaya Tuhan berkemurahan kepada orang tua anak-anak, sehingga Tuhan mempercayakan rejeki, mempercayakan berkat kepada orang tua untuk membesarkan anak-anak, ya. Firman Tuhan selesai pada pagi hari ini. David berharap firman Tuhan yang sudah David sampaikan memberi pengetahuan kepada anak-anak bahwa Tuhan kita adalah yang hebat. Seperti bangsa Israel mengakui Tuhan Allah yang hebat bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kalau Engkau adalah Allah kami yang baik,
Allah yang perhatian kepada kami, Allah yang peduli kepada kami, yang sudah mau mati bagi kami di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, dan Engkau sudah naik ke surga. Setelah Engkau naik ke surga, Engkau juga sangat baik kepada kami. Engkau memberikan Roh Kudus, Engkau menyatakan pribadimu lewat pribadi Roh Kudus, sehingga kami merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Tolong bantu kami untuk semangat baca Alkitab, semangat beribadah, semangat berdoa, semangat memuji Tuhan. Kami lakukan itu bukan karena kami takut dimarahin, karena kami melakukannya karena kami sayang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur kepadamu. Ya, Om David lupa ayat masnya di ayat 14 yang terakhir ya. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 15 ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15 terakhir ya. Bahan firman Tuhannya dari Yosua 24 ayat 14 sampai 24 ya, sampai pasal 24. Oke, Tuhan berkati. Nah, untuk pengumuman ibadah untuk minggu depan akan dilakukan ibadah Zoom. Untuk linknya nanti akan diberitahukan oleh guru-guru sekolah minggu kepada orang tua anak-anak ya. Dan Om David tetap menyemangati anak-anak, tetap mengingatkan anak-anak untuk melakukan 5M ya, menjaga kebersihan, protokol kesehatan, terus jangan keluar rumah kalau itu tidak diperlukan ya. Ingat, kita harus melakukan bagian kita, bagian Tuhan memberkati anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.